Oke, baik. Untuk tampilan yang kemarin kita sudah modifikasi ya, kurang lebih tampilannya kayak gini. Jadi kalau dibanding dengan tampilan yang kemarin, kita kurang memporsikan aja dari posisi dan warnanya yang agak sedikit kurang mencolok ya. Jadi di sini saya pisah untuk total income dan total outcome-nya gitu ya. Nah, untuk income di sini warnanya saya ganti warna putih. Lalu kemudian kalau untuk pengeluaran kita kasih warna merah gitu ya. Nah, jadi di sini kita juga harusnya kasih minus ya. Oke. Nah, dan kita harusnya menambahkan di bawah dari total ini ada sisa ya. Jadi dari total income harusnya ada sisanya berapa gitu ya. Nah, harusnya di sini kita memposisikan pembatas ini di bawahnya ya. Kita pindahkan aja ke bagian bawah seperti ini. Kemudian yang bagian atas juga sama dipindahkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal menambahkan untuk sisa ya. Di sini sisa dari income ya. Sisa kita sebutnya apa ya? Sisa namanya sisa kredit. Warnanya kita ubah aja jadi warna putih juga. Nah, sisa kredit artinya dari total pemasukan ini kita akan kurangi dari pengeluarannya gitu ya. Ini pengeluaran jangan kasih strip, cukup ini aja. Nah, setelah kita kurangi berapa jumlahnya gitu ya, kita tambahkan di sini. Kita coba cek kalkulator aja, jadi biar lebih realistis ya. Misalkan 6 juta kurangi 4.850.000. Nah, sisa 1.150.000. 1.150.000 kurang lebih gini ya. Nah, sisanya juga kita ubah warnanya menjadi warna putih gitu ya. Nah, jadi sisa kredit kita itu di angka segini gitu ya. Dari total income yang masuk. Oke, baik, kurang lebih gini ya. Jadi sudah berubah gini ya. Nah, sisa kredit yang dari uang pemasukan kita adalah dinilai 1.150.000 ini gitu ya. Nah, lanjut kita akan membuat juga informasi dari pengeluarannya gitu ya. Jadi kita harusnya menambahkan di sini ada berapa pemasukan gitu. Misalkan ada 3 pemasukan. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Kita akan menambahkan 2 view ini ya. Jadi ada button. Kemudian buttonnya juga kita harusnya kita kasih warna ya. Misalkan warna hijau. Atau kita sesuaikan sama yang dengan warna atas ini ya. Nah, kita coba tambahkan dulu untuk bagiannya. Nah, ini sectionnya kurang lebih ada di bagian sini. Oke, untuk yang section ini kita kasih tanda aja. Nah, kita kasih tanda. Section untuk overview informasi. Kemudian kita buat juga untuk total item dan button gitu ya. Nah, kita tambahkan di bagian ini, kita pakai linear layout. Layout
kemudian match parent wrap content seperti biasa. Oke, lalu kita tambahkan, kita tutup dulu ya, kita pakai orientation pakai horizontal, horizontal. Oke. Lalu kemudian kita tambahkan di sini ada text view, lalu kemudian kita kasih match parent wrap content, kita kasih weightnya 1, kemudian kita tutup, kita kasih teksnya adalah pemasukan, misalkan di sini ada 3, lalu kemudian kita kasih button, lalu kemudian kita kasih match parent wrap content seperti biasa, kemudian kita kasih weightnya juga, weightnya 1, kita tutup. Oke, lalu kemudian di sini kita harus kasih jarak ya ke section yang bagian atas, kita kasih margin topnya 10 dp, kemudian teksnya kita kasih text size, di sini kita ukurannya kita kasih 10 pt, terlalu gede, 8,5 lah. Oke, untuk weightnya di sini kita bukan weight yang teksnya tapi yang button ya, kita kasih di sini teksnya, teks di sini tambah kasih 2,5. Oke, kemudian text all capsnya kita nonaktifkan aja, kita false. Nah, oke, terus kemudian untuk teksnya juga kita setup font style, text style, kita pakai bold, kemudian warnanya kita setting juga text color. Oke, kalau untuk button gak usah pakai text color ya, nah, tinggal yang bagian ini kita kasih text color. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Di sini kita kecilin lagi. Nah, untuk warna buttonnya kita pakai yang warna dari main activity ya, dari main kita kopikan aja, lalu kemudian kita kasih background tintnya, background tint kita kasih seperti ini. Kita coba lihat ya. Oke, kurang lebih gini ya. Cuman di sini teksnya harusnya sih text colornya kita warna putih aja. Oke, warna putih gini ya. Oke. Kayaknya di sini kurang rounded gitu ya untuk si buttonnya ini. Oke, sebelumnya kita kasih border radius. Oke, ternyata nggak ada radius. Oke,
Oke, sementara sih untuk yang button gini dulu aja ya. Nah, terus lalu kemudian kita tambahkan untuk section bagian berikutnya sini untuk item listnya ya. Item list. Kemudian kita di sini kita tambahkan recycler view. Kita pakai recycler view, lalu kemudian match parent dan wrap content, kemudian kita tutup. Oke, ini ya. Oke, ini kita coba keluarin aja untuk bagian udah cukup ini deh. Lalu kemudian kita tambahkan ID untuk si recycler view-nya, list item pemasukan. Lalu kemudian kita ID seperti ini ya. Nah, untuk buttonnya juga kita kasih action ya, untuk tambahnya ya, kasih ID. Sini BTN tambah pemasukan gini. Oke, di sini ada error katanya, kenapa? Oke, gini ya. Harusnya seperti ini, Android ID bla 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 recycler view. Nah, lalu kemudian kita tambahkan ke bagian deklarasi view-nya ya. Pertama di sini kita deklarasikan untuk button. Di sini BTN tambah pemasukan. Lalu kemudian ada recycler view. Sini RV list pemasukan ini ya. Kemudian kita untuk on create view-nya. Oke, di sini untuk return-nya kita ubah jadi view. Kemudian di sini view inflator-nya. Nah, baru kita tambahkan return-nya ke view. Seperti ini. Di sini view income. Seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana mendeklarasikan view kita? Nah, untuk di fragment kita cukupkan bt tambah, lalu kemudian view income, lalu kemudian find view by ID rid btn tambah pemasukan. Gini ya. Jadi kita harus childnya ke income si fragmentnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung by seperti activity gitu, find view by ID langsung kayak gitu ya. Jadi kita harus mendeskripsikan kemana kita akan menginflate view tersebut. Nah, di sini kemudian list pemasukan, kemudian di sini rv list. Oke, kita coba lihat di sini untuk listnya RC list pemasukan ini ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat data dummy ya. Jadi data source yang kemudian nanti kita akan munculkan ke dalam list gitu ya, sesuai dengan dari desain yang kita buat gini ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Paling yang pertama adalah kita pahami dulu konsepnya gitu ya. Jadi konsep yang pertama adalah kita harus menciptakan data source-nya terlebih dahulu. Jadi data source ini bentuknya adalah array list gitu ya nanti ya. Array list yang lalu kemudian akan dimanipulasi oleh si adapter untuk lalu kemudian
di convert ke dalam bentuk list seperti ini ya. Jadi kita ada beberapa tahapan yang harus kita proses sebelum menampilkan datanya ke dalam list yang akan kita tampilkan itu gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan buat terlebih dahulu item dari si view-nya ini ya. Jadi kan kita targetnya adalah memunculkan ke dalam list gitu ya. Namun sebelumnya kita harus buat terlebih dahulu untuk list dari item pada recycler view kita gitu ya. Nah, pertama kita akan buat di sini di layoutnya ya. Kita akan buat pakai layout resource view, lalu kemudian kita buat item list pemasukan, lalu kemudian kita ubah ininya pakai linear layout aja. Kita oke kan. Kemudian kita buat aja di sini pakai orientationnya, pakai orientation. Oh, sudah ada ya orientationnya ya, sorry. Nah, lalu kemudian di sini pakai wrap content ya, jangan pakai match parent, karena kalau misalnya untuk view item itu kita cukup pakai wrap content aja. Lalu kemudian kita buat di dalamnya, oke. Kita buat di sini match parent web content juga, match parent web content, orientationnya pakai horizontal. Nah, kenapa horizontal? Nah, karena di sini kita akan menggunakan mode tampilan seperti ini ya. Jadi ada seperti ini, horizontal. Nah, kayak gitu ya. Oke, lalu kemudian kita akan buat di sini ada text view. Kita kasih aja match parent wrap content, wrap content. Wrap content, lalu kemudian kita kasih teks ini untuk tanggal ya, tanggal yang misalkan Sabtu tanggal berapa sekarang, 4 November 2023. Lalu kemudian ini dikeluarkan, dibuat oleh misalkan sini kita kasih weight ya, kita kasih weightnya 1, misalkan dikeluarkan oleh Indira Fatmawati. Sini kita line-nya, text alignment-nya right, bukan text element tapi gravity-nya kita pakai right seperti ini ya. Nah, lalu kemudian kita kasih margin ya. Kita kasih margin 10 dp. Lalu kemudian kita tambahkan juga untuk informasinya apa ya. Nah, ini untuk bagian pertama. Bagian 1. Kita duplicate aja. Nah, kalau yang bagian ini
Oke, di sini margin top, margin right, margin left, sama ya, bawahnya juga ya. Untuk yang bawahnya nggak usah pakai margin top, yang bawahnya misalkan ini keterangannya untuk apa, nggak usah pakai weight, misalkan belanja sayuran kebutuhan dapur untuk minggu pertama di bulan November 2023, seperti ini ya. Nah, lalu kemudian text colornya kita pakai yang warna hitam. Kemudian di sini kita kasih font text style, pakai bold. Ini ya. Nah, lalu kemudian berikutnya kita tambahkan untuk harga dan bukan harga ya, tapi berapa jumlah yang dikeluarkan gitu ya. Ini pemasukan ya, bukan pengeluaran. Nah, berarti kalau untuk pemasukan di sini ini dibuat oleh siapa? Itu misalkan dibuat oleh Fatmawati, misalkan di sini gaji bulan November 2023, misalkan gitu ya. Lalu kemudian PT Indosat Prima, kemudian untuk bagian yang ketiga ini untuk harga dan kategorinya ya. Kita duplicate aja, kita weight, oke. Di sini ada ada salah ya, bukan. Dua, tiga gitu ya. Kita kasih weight 1, kita duplicate yang bagian ininya, kemudian yang bagian ininya kita ubah jadi berapa ya pemasukannya ya, sekarang 6 juta. Lalu kemudian ini kategorinya apa, gaji bulanan misalkan. Oke, seperti ini ya. Lalu kemudian di bagian ininya kita kasih graffiti, graffitinya pakai right. Warnanya kita jangan pakai hitam, biasa aja. Terus kalau untuk yang ini juga biasa juga. Oke, lalu kemudian kita kasih background. Backgroundnya pakai warna yang dari sini.
Oke. Lalu kemudian kita kasih padding mungkin ya, soalnya terlalu dekat. Kasih padding sekian. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya sih kurang kayak gini kurang efektif ya. Jadi seperti sendiri-sendiri untuk yang bagiannya. Jadi kita biar lebih efektif, kita buat lagi linear layout, lalu kemudian match parent wrap content. Kita kasih orientationnya pakai vertikal. Kita pakai orientation vertikal, kita tutup. Lalu kemudian bagian-bagian ini kita masukkan ya ke dalam. Kita cut, kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Sini kita kasih margin bottom. Oke. Nah, lalu kemudian kita kasih paddingnya 20 dp misalkan. Kegedean ya, sorry. 10 cukup kali ya. Kemudian kita kasih backgroundnya kita ambil dari sini. Kemudian kita pastekan. Nah, seperti ini. Nah, lalu kemudian kita kasih 8 aja kali ya. 5. Oke, 5 ya. Oke, lalu kemudian di bagian atasnya kita kasih margin bottom. Margin bottomnya 5 dp. 10 dp. Oke, lalu kemudian kita kasih border radius. Nggak ada radius. Oke, kalau ini kita harus buat template-nya juga ya, seperti kayak nah di bagian ini ya. Ini rounded bg rounded item list ini ya. Oke, kita kopikan, kita pastekan ke sini. Background kita kasih dari drawable rounded item list kayak gini. Nah, kurang lebih gini ya. Nah, ini emang sengaja saya itemin jadi biar kelihatan sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, kita balikin lagi. Nah, kalau sudah, di sini kita udah menambahkan ya. Nah, pertama di sini kita kasih ID untuk tanggal. ID di sini kita kasih ID-nya. TV tanggal tambah.
Kemudian di sini TV untuk nama penambah, terus ini jumlah income. Nah, kalau yang ini adalah kategori income. Oke, item listnya kita udah jadi ya, item listnya. Lalu kemudian kita akan membuat untuk data source-nya ya. Nah, data source-nya akan kita buat terlebih dahulu. Nah, untuk data source itu kita buatnya di mana? Nah, buatnya adalah di income fragment. Nah, untuk membuatnya kurang lebih formatnya adalah seperti berikut ya. Nah, kita akan buat, nah datanya sesuai dengan tipenya ya. Oke, kita akan buat di sini pakai string, sini data tanggal income, lalu kemudian di sini kita buat data array-nya. Nah, data array-nya apa aja? Misalkan di sini ada 4 November 2023. Oke, di sini array ya, string dan initialate-nya juga final ya, pakai final string seperti ini. Kemudian kita duplicate aja, misalkan ada 3 ya, 1 dan Senin, Jumat. Misalkan Senin itu tanggal berapa ya, tanggal 6 dan tanggal 10. 6 dan tanggal 10. Kemudian duplicate juga di sini adalah person penambahnya siapa. Dan di sini ada Indira Fatmawati, lalu kemudian ada Asep Septiadi, kemudian ada Fitri Febiani Yunus misalkan gitu ya. Lalu kemudian di sini ada lagi untuk jumlah income-nya ya. Nah, jumlah income-nya misalkan di sini pakai integer. Kemudian di sini kita tampung misalkan 6 juta, 5 juta, terus ada di sini 650.000. Nah, seperti ini. Kemudian ada kategorinya ya. Kategorinya di sini string, kategori income. Kemudian di sini kategorinya kita masukkan gaji bulan. Kemudian online shop. Kemudian ada lagi penjualan barang. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, satu lagi, kurang 1 itu untuk informasinya ya. Ini deskripsi lah, deskripsi pemasukan. Nah, misalkan di sini gaji bulan November 2023, kemudian di sini penjualan online shop, barang oleh klien, penjualan barang COD dengan klien dan sebagainya gitu ya. Oke, udah ada 4, ada 5, sorry. Nah, lalu kemudian kita akan buat
apa namanya, adapternya ya. Nah, adapternya ini yang nanti akan kita gunakan untuk custom ke dalam tampilan si recycler view-nya, kurang lebih gitu ya. Nah, untuk pembuatan adapternya kurang lebih kita akan buat di sini, buat package baru namanya adapter. Lalu kemudian kita buat di sini Java class adapter list pemasukan. Lalu kemudian si kelas adapter ini kita extend ke adapter list pemasukan. Recycler adapter. Nah, di sini my view holder kita buat. Nah, lalu kemudian kita inflate seperti ini ya, inflate my view holder seperti ini. Nah, lalu kemudian teman-teman tekan aja ya alt insert atau control alt insert, atau kita generate aja constructor. Nah, oke, jadi kita akan generate, lalu kemudian ke override method ya. Nah, di override method ini kita pilih di sini ada get item count, lalu kemudian ada on bin view holder, lalu kemudian ada lagi on create view holder, ini yang 3 ya. Oke, kita coba buat ya. Oke, ada 3. Nah, ini yang 0 kita hapus-hapusin aja ya. Enggak kayak gini ya buatnya ya. Oke, kita ulang lagi ya. Yang pertama sih paling kita buat konteksnya dulu ya. Konteks, di sini konteks, sini konteks, lalu kemudian kita buat public adapter list pemasukan, lalu kemudian kita tutup, kemudian kita buat untuk konteks teks, lalu kemudian di sini konteks, lalu kemudian konteksnya kita sesuaikan dengan si ininya ya. Nah, lalu kemudian kita akan buat public my view holder. Sorry. Oke, kita buat public static class my view holder. Nah, kita extendnya adalah ke recycler, ke view holder ini ya. Lalu kemudian di sini, oke, di sini kita nggak pakai ini ya. Jadi kita klik kanan aja bagian generate, kita override method, di sini pakai view holder item click gitu ya. Nah, kita buat. Nah, di sini yang not nullnya kita tutup aja gini ya. Oke, lalu kemudian kita udah buat di sini. Nah, kita buat aja ya. Kita klik kanan, kita generate, lalu kemudian kita implement method. Nah, berarti implement method, lalu kemudian enter gitu ya. Nah, ini dia langsung otomatis ya. Nah, yang non null kayak gini kita hapus-hapusin aja ya, karena ini nggak kepake dan malah bikin puyeng sendiri gitu ya. Jadi nggak usah dipakai. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita akan setup untuk datanya ya. Kita kembali lagi ke data array ya. Nah, di sini kan kita datanya udah ada. Nah, selanjutnya untuk mengenerate ke dalam adapternya juga kita harus buat ya untuk adapter array untuk penampungannya. Nah, kita buat di sini pakai array list, lalu kemudian kita tambahkan di sini untuk tanggal tambah pemasukan. Oke, tanggal tambah pemasukan. Sini ada error apa katanya? Kita add constructor.
Oke, konstruktor ini kita tambahinnya belakangan aja ya. Kita tambahin dulu di sini ada 5 ya. Tanggal, terus kemudian kreator income-nya siapa, lalu kemudian ada lagi di sini total income, terus kemudian ada kategori income-nya, kemudian ada deskripsi dari income-nya apa gitu ya. Untuk ini total income itu kita pakai integer ya, integer. Nah, lalu kemudian kita tambahkan di bagian ininya ya, apa namanya, si konstruktornya. Di sini kita tambahkan string tanggal tambah, oke, bukan string ya, tapi kita samakan ya, release seperti ini, kita koma, dan kita tambahkan lagi, dan kita tambahkan lagi. Oke, seperti ini ya. Lalu kemudian juga kita tambahkan juga di bagian ininya, di sini tanggal tambah pemasukan, lalu kemudian kita duplicate aja total income, kategori, kemudian deskripsi juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini udah konstruktornya juga kita udah daftarkan. Lalu kemudian kita akan hubungkan nih ke si item list pemasukannya. Jadi biar si adapter ini menginvert atau mengconvert data-data array itu ke dalam list gitu ya, dalam bentuk list. Nah, gimana caranya? Kita tambahkan di sini seperti ini ya, layout inflator, lalu kemudian konteks. Nah, kita cari layoutnya ini ada di item list item dot list layout item layout layout item list pemasukan ini ya. Kemudian my view holdernya ke sini. Kemudian baru kita inflate tuh data-datanya gitu ya. Kemudian untuk get item count-nya kita ambil satu rujukan data di sini, satu rujukan datanya dari tanggal tambah pemasukan gitu ya. Tanggal tambah pemasukan di sini kita tambahkan dot size gitu ya, biar ngelihat ada berapa datanya gitu ya. Nah, lalu kemudian kita coba log aja ya untuk datanya. Kita log E, lalu kemudian log E, kemudian data array. Kita coba lihat di sini, ambil dari, nah kita ambil misalkan creator income-nya siapa gitu ya. Kita dengan cara kita get position ini ya untuk melihatnya. Oke, untuk si adapternya kita udah buat. Nah, selanjutnya kita akan langsung convert nih datanya. Kita set adapter langsung gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita coba lanjut. Nah, di sini kita cukup
Setnya seperti ini aja ya. Coba lihat di sini, kita tambahkan ya, kita buat adapter listnya, tambahkan adapter sini, adapter list pemasukan. Nah lalu kemudian kita tambahkan dari get context, tambahkan dari data tanggal income, kemudian ada lagi person penambahnya siapa gitu ya, kemudian ada lagi jumlah income-nya berapa, kemudian ada lagi kategori income, kemudian ada deskripsi penjualannya, deskripsi dari pemasukannya apa gitu ya. Oke, di sini kalau misalkan datanya seperti ini, kita harus nyesuaiin juga kayaknya arraynya ya, bentuk arraynya. Sini bentuk arraynya kita lihat. Nah, ini harus disesuaikan ya sama si datanya gitu ya. Berarti si adapternya juga kita ubah. Kita pakai string array kayak gini. Karena dari konstruktor juga harus mendefinisikan gitu ya, data apa yang dia terima gitu ya. Coba lihat. Kemudian di konstruktornya juga perlu disesuaikan. Oke, kita lihat lagi di bagian ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada data person, total income, di sini integer ya, sorry, integer ini. Integer. In. Oke, kurang lebih sudah ke cover. Lalu kemudian dari sini kita set adapternya aja langsung ini ya. Oke, kita coba lihat hasil execute-nya ya. Oke, di sini ada error, katanya apa? Oke, di sini creator income. Oke, kita lihat cara pengambilannya ya. Untuk cara pengambilannya di sini kita ambil pakai array ya. Oke, berarti di sini kita juga pakai array ya, creator income, pakai array position ini ya. Oke, untuk count-nya juga di sini kita perlu sesuaikan ya untuk get count-nya. Nah, untuk count-nya berarti kita ubah pakai length ya, pakai length, karena kan dia bentuknya ini ya, length seperti ini. Oke, kita coba lihat ya datanya di sini, apakah sudah masuk atau belum. Coba lihat. Oke, di sini nggak masuk ya. Kita coba lihat lagi array.